Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, untuk hari ini kita akan menyimak bagaimana kelanjutan serial berkaitan dengan budidaya padi ya, budidaya padi, yaitu sekarang sudah memasuki ke dalam materi yang terkait dengan pengairan ya. Jadi pengairan ini ada rahasia nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Asih ini. Beliau selaku penyuluh di Desa Maleber dan Sukasari, beliau itu nanti akan menyampaikan berkaitan dengan alat yang sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh para petani dengan memanfaatkan alat-alat yang memang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi nggak usah nanti repot-repot, kita sebenarnya bisa mengukur kebutuhan air kita itu berapa, kemudian bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membuat alatnya. Nah, ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Asih ya, Mbak Asih. Jadi nanti silahkan dipaparkan Mbak Asih untuk materi yang berkaitan dengan masalah pengairan ini. Agar tidak terlalu panjang lebar, saya akan berikan kesempatan sepenuhnya kepada narasumber yang pada pagi ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Asih. Silakan Mbak Asih seluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghadiri acara rutin yaitu Kulupui yang diadakan oleh BPP Kecamatan Karangtengah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Asih Dewi Setiawati. Saya di BPP Kecamatan Karangtengah mendampingi Wilbin Desa Maleber dan Desa Sukasari. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa yang telah bisa hadir dalam kesempatan pagi ini untuk mengikuti acara ini. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Langsung ke materi ya. Rahasia pengelolaan air pada padi sawah dengan menggunakan alat sederhana. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara pengelolaan air pada budidaya padi sawah. Kenapa pengelolaan air ini pada padi sawah sangat diperlukan? Karena tanaman padi merupakan tanaman yang bukan tanaman yang tanaman air, tetapi tanaman padi adalah tanaman yang memerlukan air. Sehingga ketika kita berbudidaya tanaman padi, perlu adanya pengaturan air sehingga tanaman padi cukup kebutuhan airnya tercukupi gitu. Karena apabila kebutuhan air tidak tercukupi pada tanaman padi, maka akan menyebabkan hasil produksi yang menurun. Dalam pengaturan air, ada beberapa hal faktor-faktor yang menentukan kebutuhan air. Yang pertama adalah macam tanah, yaitu meliputi struktur tanah, tekstur tanah, dan tingkat kesuburan tanah. Kemudian ditentukan oleh iklim, apakah terjadi pada iklim basah atau kering pada musim hujan atau
musim kemarau. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jenis padi. Jenis padi juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah umur tanaman. Dan yang kelima adalah kesuburan tanah. Lanjut. Adapun pengertian pengairan sendiri secara istilah adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran untuk sawah atau ladang-ladang dengan cara teratur dan membuangnya yang ketika tidak dipergunakan lagi. Atau pengertian pengairan bisa juga diartikan dengan memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Lanjut. Nah, teknik pemberian air pada padi sawah ada 3 teknik, yaitu yang pertama adalah teknik irigasi terus-menerus, kemudian teknik irigasi secara rotasi, kemudian yang ketiga adalah teknik irigasi berselang. Ketiga teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk teknik irigasi terus-menerus, kelebihannya yaitu akan menekan pertumbuhan gulma. Kemudian yang kedua adalah menghemat tenaga kerja. Dengan adanya pertumbuhan gulma yang terhambat, maka tentu akan mengurangi tenaga kerja kita, terutama untuk ngarambet ya. Kemudian kekurangannya dari irigasi terus-menerus yaitu akan mengurangi efisiensi penyerapan unsur hara, terutama unsur hara nitrogen. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan emisi gas metan, yaitu yang menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga, akan menaikkan rembesan yang menyebabkan makin banyaknya air irigasi yang dibutuhkan. Sistem irigasi yang kedua yaitu sistem irigasi rotasi. Teknik irigasi rotasi ini di mana adalah pemberian air dilakukan pada suatu luasan tertentu untuk periode tertentu. Maksudnya di sini yaitu mungkin ini digunakan untuk sawah-sawah yang pengairannya itu digilir gitu, secara bergilir. Jadi air dimasukkan ke dalam sawah gitu, kemudian kira-kira sekian hari mampu mencukupi sekian hari sampai nanti giliran dia mendapat pengairan lagi. Jadi itu sistem rotasi. Kemudian yang ketiga adalah teknik irigasi berselang. Teknik irigasi berselang ini adalah pengairan dengan kondisi lahan basah dan kering secara bergantian. Banyak kelebihan dari sistem irigasi berselang, yaitu yang pertama adalah dapat menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada akar tanaman untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam. Jadi perputaran udara di dalam tanah itu seimbang ketika karena kondisi air yang tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, mengurangi timbulnya keracunan besi. Kelebihan yang keempat yaitu mengurangi penimbunan asam organik dan gas H2 yang menghambat perkembangan akar. Ya, gas H2 tadi ialah gas metan tadi ya. Dan selanjutnya kelebihan teknik irigasi berselang yaitu selanjutnya Pak yaitu mengurangi kerebahan. Yang ke-6, mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif. Yang ke-7, menyeragamkan anakan dan mempercepat waktu panen. Memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah dan memudahkan dalam pengendalian hama dan penyakit. Itu kelebihan dari pengairan secara berselang.
dalam budidaya tanaman padi, kita menyarankan bahwa teknik pengairan yang harus digunakan adalah teknik pengairan berselang, apalagi ketika terjadi musim hujan. Jadi air bisa diatur ketika musim hujan kan air sangat berlimpah. Nah, perlu adanya teknik pengairan berselang. Kenapa kita menganjurkan teknik pengairan berselang? Karena dengan teknik air berselang ini ada kondisi tanah itu tidak kita airi, gitu. Jadi sistem pengairan berselang ini merupakan modifikasi dari yang untuk PTT-nya yang dulu itu adalah intermittent. Jadi perpaduan antara intermittent dengan menggunakan alat sederhana. Jadi teknik berselang ini mengkondisikan sawah dalam keadaan basah dan keadaan kering dengan dibantu dengan alat yang disebut AWD atau Alternative Wetting and Drying. Jadi para peneliti ini menggunakan memodifikasi teknik intermittent tadi dengan menggunakan AWD. Nah, alat AWD ini adalah sangat sederhana, yaitu dari paralon atau bisa menggunakan bambu. Yang jelas yang digunakan adalah bahan-bahan yang tidak mudah berkarat, jadi paralon atau bambu yang akan dibenamkan ke dalam tanah. Teknik ini kenapa sangat dianjurkan? Karena teknik ini merupakan teknik yang berkonsep penghematan air. Jadi kita tidak terus-terusan menggenangi sawah kita, jadi air itu bisa untuk ketika musim kemarau bisa bergiliran untuk sawah-sawah yang lainnya. Nah, alatnya mungkin seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, cara pembuatan alat sederhana ini, yang bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu pipa dengan ukuran diameter 10 cm sampai 15 cm dengan ketebalan 2 mm. Kemudian yang kedua, alat yang kita gunakan bor. Yang ketiga, penglaris atau meteran. Kemudian yang keempat adalah gergaji besi. Bagaimana cara pembuatannya? Pipa paralon kita ukur kurang lebih panjangnya 40 cm. Setelah kita ukur panjangnya 40 cm, kemudian kita potong dengan menggunakan gergaji besi. Setelah kita potong sepanjang 40 cm, dari panjang pipa 40 cm itu kita bagi menjadi dua, yang pas 20 cm. Nah, setelah kita bagi menjadi dua, 20 cm, kemudian yang 20 cm setengahnya kita lubangi dengan menggunakan bor dengan jarak kurang lebih 4 cm dengan lebar lubang 5 mm. Apabila kita tidak memiliki bor, bisa kita menggunakan paku dengan ukuran 12. Ya, itu jadi otomatis harus kita bakar terlebih dahulu sebelum kita memasukkan kita tempelkan ke pipa. Paku tersebut kita panaskan terlebih dahulu. Setelah panas kita masukkan ke dalam pipa. Untuk mempermudah pelubangan, sebaiknya kita tandai terlebih dahulu. Kita kira-kira jaraknya berapa, kita ukur jaraknya 2 cm, sehingga pada proses pelubangan akan lebih cepat karena sudah ada tanda-tanda di paralon. Jadi kita tinggal melubangi yang dikasih tanda tadi. Mungkin alatnya seperti ini ya, Pak, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Alatnya ya. Kelihatan nggak? Jadi seperti ini. Nah, sebagian ini dilubangi. Nggak kelihatan. Itunya jangan di itu. Apa? Screen belakangnya coba dinonaktifkan dulu. Oh, dinonaktifkan, ya. Ya, jadi kelihatan nanti.
screen belakangnya. Nah, itu kelihatan. Udah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak Bapak Ibu alatnya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi ini ada setengah yang terlubangi dan setengah lagi ini tidak terlubangi. Setengahnya lagi tidak terlubangi, jadi 20 cm kita lubangi, kemudian 20 cm kita tidak lubangi. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian cara pengaplikasian di lapangan, satu alat ini bisa mewakili luasan 2.500 meter. Jadi untuk luasan sawah 1 hektar kita bisa menggunakan 4 alat tersebut. Tapi pada keadaan lahan sawah yang ada kemiringan ya, agak miring, itu kita bisa menggunakan 8. Jadi lebih banyak karena mungkin karena kalau lahannya agak miring itu kan tidak rata. Jadi ada satu luasan itu ketinggian permukaan tanahnya tidak sama, jadi diperlukan 2 alat. Kemudian bagaimana cara meletakkan alat tersebut gitu ya, cara pemasangannya atau aplikasinya di lapangan. Alat AWD ini kita bisa pasang pada saat tanaman sebelum ditanam atau sesudah ditanam dengan cara dibenamkan di dalam tanah dengan kedalaman 20 cm. Sebelum kita ukur letaknya dari petakan sawah itu sekitar 50 sampai 75 cm dari pematang sawah. Kemudian paralon itu kita tekan secara vertikal ke bawah. Yang kita masukkan ke dalam tanah adalah bagian yang dilubangi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian yang dilubangi yang kita masukkan ke dalam tanah. Jadi bagian yang tidak terlubang di atas. Kita benamkan kurang lebih 20 cm ke dalam tanah. Kemudian secara pelan-pelan kita bisa menggunakan balok atau palu untuk menekan agar pipa paralon itu bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian setelah posisi paralon tadi kita benamkan, kemudian kita ambil tanah yang ada di dalam pipa paralon tadi sampai kedalaman 20 cm. Seperti terlihat pada gambar ya, pada gambar itu setelah dipasang kemudian diukur tingginya yang di bawah 20 cm, yang di atas permukaan 20 cm, yaitu tadi bagian yang tidak terlubangi. Setelah itu kemudian tanah yang ada di dalam pipa paralon tadi dikeluarkan. Setelah dikeluarkan kita ukur kembali apakah sesuai ukurannya, bahwa yang benar-benar masuk ke dalam adalah sepanjang 20 cm. Terus kita cek ketinggian dari pipa tadi sama nggak, kanan kirinya sama nggak. Kalau tidak sama berarti kan nanti pengukurannya juga tidak akurat gitu. Jadi kalau bisa rata, jadi ketika pengukuran pengamatan tadi nanti jumlah ukuran airnya sesuai gitu ya, tidak miring gitu itunya. Kalau paralonnya miring nanti akan pengukuran tidak tepat. Gitu. Nah, ini posisi ketika paralon dibenamkan di dalam tanah. Yaitu posisinya seperti itu. Kalau ini jadi air itu kira-kira berada posisi, kalau di sini dicontohkan itu posisi air yang warnanya biru itu ya, posisi airnya kurang lebih 5 cm. Kalau yang sebelah kiri itu posisi air di atas permukaan tanah itu 5 cm. Nah, ini posisi ketika alat tersebut berada di dalam tanah. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana cara pengamatan alat tersebut?
Nah, pengamatan alat ini dapat kita lakukan pada tanaman sekitar umur 7-10 hari. Itu pada sistem tanam tapin atau tanaman pindah, dan umur 21 hari pada tanaman yang menggunakan sistem tabela. Pengamatan ini kita menggunakan penggaris atau meteran. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah sawah kita memerlukan air atau tidak dari cara kerja alat ini? Kita tadi bisa memasukkan menggunakan penggaris atau meteran ke dalam pipa air tadi, ke dalam paralon tadi. Kita ukur apakah kedalaman air itu berapa sentimeter. Nah, ketika kondisi air di dalam pipa hanya 5 cm, maka sawah kita memerlukan pengairan. Makanya untuk segera diairi. Tetapi ketika tinggi air di dalam paralon itu 15 cm atau sampai 20 cm, maka sawah kita sudah cukup memerlukan air. Nah, mungkin kalau kita menggunakan penggaris atau meteran mungkin tidak terlihat ya garis apakah itu ukurannya, karena mungkin hanya akan kita pegang, oh ini di sini batas basah dari meteran. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan bambu kecil gitu ya, seperti ajir. Kita masukkan ke dalam pipa paralon ke beberapa detik, kemudian kita angkat. Nah, dari bambu itu kita ukur menggunakan meteran atau penggaris. Jadi itu kalau menggunakan bambu itu kan jadi terlihat jelas perbedaan bambu yang basah dan tidak basah. Itu mungkin bisa dibantu dengan bambu, mungkin yang sebesar ajir aja ya, kecil gitu. Nah, ketika tinggi air melebihi dari permukaan tanah, jangan terlalu terlalu tinggi ya. Kira-kira lebihnya sampai batas 5 cm di atas permukaan air. Tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Nah, ketika air di atas permukaan itu lebih dari 5 cm, maka perlu adanya pembuangan. Ini biasanya terjadi pada musim hujan. Jadi kita buang sedikit, kita sisakan kurang lebih di atas permukaan tanah itu 1-2 cm saja. Lanjut, Pak. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan air padi untuk budidaya padi ini. Yang pertama adalah umur padi. Nah, umur padi 7 hari setelah tanam, tanah hanya cukup diairi 1-2 cm. Kemudian selanjutnya dari 7-60 hari setelah tanam dilakukan pemberian air sesuai dari tadi pengamatan yang kita lakukan tadi. Kalau memang di dalam paralon cuma 5 cm tingginya, maka diairi. Setelah diairi cukup, kita monitor lagi. Nah, jadi sesuai dari pengamatan di alat AWD tadi. Nah, yang kedua, ketika padi berumur periode 60 hari sampai 75 hari setelah tanam, sebaiknya digenangi sampai 2-5 cm. Maksudnya ini 2-5 cm ini di atas permukaan tanah ya, bukan di dalam silinder. Bukan di alat tadi ya, di pipa tadi. Kalau di pipa tadi berarti kan sudah lebih ya. Jadi di permukaan tanah itu airnya kurang lebih 2-5 cm. Kemudian setelah periode 75 hari setelah tanam sampai 10 hari sebelum panen, nah pengamatannya pemberian air itu sesuai dengan hasil pengamatan alat tersebut. Jadi ketika air yang ini rendah, berarti kita airi. Kalau sudah cukup, kita tidak perlu gitu. Ya, pengamatan ini sebaiknya dilakukan 2 hari sekali. Kemudian yang keempat, yaitu periode 10 hari menjelang panen, tanaman tidak perlu diairi lagi. Jadi karena proses 10 hari sebelum panen itu kan terjadi proses pemasakan padi, sehingga padi tidak terlalu memerlukan air
ini berfungsi untuk agar pematangan padi itu lebih serempak. Nah, yang saya jelaskan ini mungkin beda-beda ya. Ini tergantung dari umur, tergantung dari varietas padi yang kita tanam. Ini varietas padi yang mungkin untuk varietas padi unggul, varietas padi unggul PUB gitu ya. Kecuali yang padi lokal itu mungkin umurnya lebih panjang dibandingkan varietas-varietas baru. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan AWD ini yaitu pada saat pembuangan. Ketika kita melakukan pembuangan air, kita harus memperhatikan ketinggian air di sekitar permukaan tanah, yaitu kita pertahankan tadi 3-5 cm, tergantung dari kebutuhan tanaman tadi. Itu ketika umurnya 60-75 hari, berarti padi itu sangat memerlukan air, maka kita perlu menggenangi sawah sampai ketinggian 3-5 cm. Kemudian pada saat pemupukan, nah kondisi sawah ini harus dalam kondisi macak-macak. Terus yang ketiga adalah sawah harus segera diairi ketika air dalam pipa tadi terjadi penurunan sampai 15 cm atau kondisi air di dalam pipa tadi hanya 5 cm. Jadi kita perlu segera untuk mengairi sawah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan atau diskusi, mungkin nanti di forum diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator.